Kalau menurut saya sih dengan banyak macam cara ya. Artinya kalau kita memang punya kelebihan harta mungkin dengan membantu mereka secara materi. Kalau memang tidak ya mungkin hanya cukup membuat hati mereka tidak sedih atau ya menyenangkan dengan cara kita berbicara atau itu. Kalau kita sebagai anak berbakti ke orang tua, ya sebagaimana kita janganlah kita durhaka lah sama mereka. Dan kedua, kita nggak usah neko-neko ya. Kebetulan saya memang udah lama ditinggalin ibu, tetapi saya merasakan bahwa saya punya mertua. Berbakti ya, nurut gitu, jangan ngelawan, kalau disuruh apa-apanya nurut. Yang jelas untuk bentuk nyatanya pasti membantu semua pekerjaan orang tua ya, kalau bisa menggantikan tanggung jawab orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua, jadi tuh nggak boleh ngelawan. Terus ini kan bulan suci Ramadan ya, kita siapin untuk berbuka puasa, atau ya janganlah bikin mereka itu lelah. Jadi mau apa permintaan mereka ya semampunya kita ya, kalau kita memang mampu ya nggak usah. Kita bantu-bantu orang tua kalau kayak nyiapin buat buka puasa atau makanan sahur, gitu aja sih. Rasa bakti saya saya sih yang paling kecil aja ya Mbak, saya beliin baju lebaran. Satu baju lebaran aja udah udah maksimal banget, tapi saya udah usaha nanti saya akan usaha lagi yang terbaik buat mereka. Kebetulan sih mereka nggak minta, cuma katanya udah ngebeliin gitu aja udah bagus banget, katanya senang banget. Kalau saya biasanya pertengahan Ramadan saya sempetin pulang, pengen buka bareng, terus sahur bareng. Weekend biasanya Sabtu Minggu saya sempetin pulang meskipun nggak sama anak istri. pernah pas lagi disuruh terus nggak nurut. Terus misalnya kalau mau menyuruh ini malah ngebantah gitu ini. Pastinya pernah dengan kesalahan yang disadarin ataupun yang nggak disadarin. Suka sedih aja. Ya mungkin tanpa disengaja atau disengaja itu pasti pernah ya melakukan sebagai kita sebagai anak, dari kita kecil sampai sekarang dewasa. Mungkin pernah ada yang ya pastinya sedih dan rasanya pengen ya tidak mengulangi itu lagi gitu, untuk membuat mereka beliau lebih sedih. Pas lagi kita ngelawannya sih kadang suka emosi, tapi pas udahannya kayak ngerasa bersalah gitu. Pasti ada penyesalan, itu pasti, tapi ya rasa kesel juga pasti ada gitu ya. Ya campur-campur lah, tapi yang pasti kalau kita sadar kita salah pasti saya minta maaf. Mau minta maaf aja, udah sering nyakitin, nyusahin dari kecil, apalagi kan mama sendiri gitu ya ngurusin sayanya. Mama, papa, Indah banyak buat salah sama mama papa, dari Indah kecil sampai Indah seusia ini. Mohon diberikan kesempatan untuk minta maaf dan memperbaiki semua kesalahan yang insya Allah nggak akan keulang lagi. Maaf selama ini selalu nyusahin, belum bisa ngebanggain orang tua. Bapak sama Mami, selama ini saya belum bisa membahagiakan Bapak sama Mami. Saya mohon maaf banget kalau selama ini ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja saya perbuat buat Bapak dan Mami. Tapi saya akan berjuang semampu saya buat membahagiakan Bapak dan Mami, itu aja. Saya ingin mereka mendoakan saya. Saya ingin bilang ke mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berjasa terhadap hidup saya. Tanpa mereka saya bukan siapa-siapa, tanpa support mereka saya bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah. Semoga selalu dijaga Allah, karena saya jauh, makanya semuanya saya titipkan ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahat dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahlihi wa qiraatul Qur'an." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, "Birru aba'akum wa birrukum abna'akum." Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita untuk selalu memberikan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini, kita masih bisa beraktivitas, termasuk dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan 1438 Hijriah. Tentu bagi kita perlu bermuhasabah, apakah puasa ini merupakan puasa terakhir kita, atau mungkin di tahun depan, tahun-tahun setelahnya kita masih bisa melaksanakan puasa. Oleh karena itu maka mari kita untuk bersama-sama menikmati, menghayati, mensyukuri apa-apa yang telah kita laksanakan, termasuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, tentunya puasa ini merupakan satu hal yang sangat wajib bagi umat Islam. Pemirsa Mutiara Parlemen yang saya hormati, tentunya puasa ini tadi dijelaskan untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di antara manusia-manusia bertakwa adalah kita wajib untuk bisa berbakti kepada orang tua. Rendahkanlah engkau, rendahkan dirimu di hadapan orang tua kamu, dan katakanlah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan kami, kasihilah orang tua kami, ampunilah orang tua kami sebagaimana Dia mengasihi kami ini sebagai anak-anak di waktu kecil. Oleh karena itu angkat aku dina sebagai manusia, sebagai anak yang tidak bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, karena biar bagaimanapun orang tua kita telah memberikan satu hal yang sangat baik, memberikan satu maksimal dalam kerangka mendidik kita, baik dari sekolah maupun dari saat-saat dia hamil, di mana hamil 9 bulan. Itulah yang merupakan satu hal yang perlu kita jadikan satu referensi bahwa kita wajib untuk bisa berbuat baik pada orang tua. Bahkan di situ dikatakan, aniskurli wali-walidayya masih untuk selalu bersyukur kepada kami, termasuk nanti kedua orang tua kamu, di mana semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu. Bahkan sabda Rasulullah SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu pada orang tua kamu, niscaya besok anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Oleh karena itu pemirsa yang saya hormati, ini hadis Rasul perlu kita camkan, bahwa kita sebagai anak untuk selalu berbuat baik, untuk menghormati, bahkan untuk bisa memberikan satu hal yang terbaik. Karena biar bagaimanapun orang tua adalah satu merupakan tiang, orang tua adalah merupakan jimat, orang tua merupakan satu hal yang sangat berharga, aset bagi kita. Sehingga apabila kita mendolimi, kita tidak taat, alangkah ruginya. Bahkan tadi artinya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, itu adalah suatu hadis di mana kita birru aba'akum, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, niscaya besok anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Apabila kita hari ini, kita besok lusa tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, boleh lihat tunggu mainnya, berarti besok anak-anak kita akan lebih tidak berbuat baik pada diri kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, mari melalui puasa ini kita jadikan momentum untuk benar-benar menjadi satu muhasabah. Bagaimana diri kita? Apakah diri kita ini sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Di antara tanda takwa
adalah birrul walidain, berbuat pada orang tua, atau malah kita sebaiknya. Bahkan apabila ini di akhir-akhir puasa ini pun tentunya kita sibuk dengan belanja, sibuk dengan hal-hal yang mungkin sifat keduniaan. Mari kita kembali untuk beriktikaf kita, sehingga semuanya ini akan bermuara kepada kebaikan bersama, bermuara kepada satu hal yang sangat baik, sehingga kita ta'ala takun ini akan bisa menjadi satu anugerah untuk kita semuanya, sehingga dimanapun kita berada, baik itu mungkin sebagai pegawai negeri, mungkin sebagai anggota DPR, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai pelajar, dengan takwa ini kita akan bisa menjadikan diri kita yang taat, yang berbakti kepada orang tua kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan satu rahmat untuk kita. Mari kita berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah diri kami, orang tua kami, dan juga berilah kasihan pada mereka, kasihan mereka sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.